Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Engkaulah segala-galanya bagi setiap kami. Engkau yang memiliki hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau jaminan hidup kami. Kami ada sampai hari ini, semua karena berkat kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka hati kami, telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu menjadi kekuatan, pertolongan bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Roh Kudus memimpin setiap kami, membersihkan setiap hati kami dari segala hal-hal yang kotor, yang najis, pengaruh-pengaruh si jahat dan iblis. Kami tolak di dalam nama Yesus. Roh Kudus yang bekerja menguasai setiap kami, dan tempat ini diberkati oleh Tuhan. Dan setiap orang yang hadir di tempat ini mengalami lawatan Tuhan, mengalami Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Pada pagi ini kita mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena anugerahnya, ya, kita boleh ada sebagaimana kita ada pagi hari ini. Dan saya menyapa saudara-saudara juga yang ada mengikuti lewat Facebook. Tuhan berkati saudara sudah setia mengikuti, ya, ibadah kita pada pagi hari ini. Kurang lebih 107 orang sampai sekarang masih setia. Dan saya mendorong saudara bagikan ibadah ini atau viralkan firman Tuhan saat ini, ya, supaya saudara-saudara kita yang tidak bisa hadir, mereka bisa mendengarkan firman Tuhan. Mereka dikuatkan, mereka dijamah oleh Tuhan, mereka diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan, ya. Kita lihat Alkitab kita dalam surat 2 Korintus pasal yang ke-8. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Mari kita bangkit berdiri. Dari ayat pertama sampai ayat yang ke-7 kita baca bersama-sama. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, 1, 2, 3. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan terus supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Katakan haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini menarik sekali, ya, firman Tuhan begitu indah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, ya, kepada jemaat di Korintus. Dan tentu buat jemaat GPD Maranatha dan juga saudara-saudara jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, ya, ini merupakan suatu kebenaran firman Tuhan yang harus kita terima dengan penuh syukur dan terima kasih kepada Tuhan, bahwasanya kasih karunia Allah begitu luar biasa bagi setiap kita, begitu melimpah kasih karunia Tuhan
bagi setiap kita. Katakan haleluya. Di tengah-tengah pergumulan, ya, di tengah-tengah situasi dan pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini, sungguh benar bahwa tidak mudah untuk mempraktekkan firman Tuhan ini. Di tengah-tengah pandemi, pergumulan yang kita hadapi, hari-hari ini rasanya sulit untuk melakukan pelayanan kasih. Ya. Rasanya berat ya untuk melakukan pelayanan kasih. Tetapi syukur kepada Tuhan, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan. Setiap kita menerima kasih karunia Tuhan, katakan haleluya. Kita menerima kasih karunia Tuhan. Kasih karunia adalah sesuatu yang seharusnya tidak pantas untuk kita terima. Namun oleh karena kemurahan Allah, oleh karena kebaikan Tuhan, a goodness of God, kita dilayakkan untuk menerima segala berkat dari Tuhan. Menerima kasih karunia dan kemurahan Tuhan yang begitu melimpah bagi setiap. Menerima sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita harapkan sebelumnya, namun Tuhan sediakan bagi setiap kita. Katakan haleluya. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan di dalam Kristus Yesus, Rasul Paulus memberitahukan kepada jemaat di Korintus. Rasul Paulus yang telah mengalami kasih karunia Allah, yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan begitu dipakai Tuhan luar biasa. Mengalami kasih Tuhan, mengalami kuasa kebangkitan, mengenal Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, Juru Selamat bagi setiap kita. Dia mendorong, dia menyampaikan kepada jemaat Korintus, jemaat yang diberkati Tuhan. Perhatikan bagaimana jemaat Makedonia. Mereka, saudaraku yang dikasih Tuhan, mereka menghadapi cobaan yang begitu berat. Di ayat yang kedua, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Dicobai, mereka sedang menghadapi situasi yang sulit. Menghadapi situasi atau tekanan karena keimanan mereka kepada Tuhan. Namun mereka, saudaraku yang kasih Tuhan, tidak berhenti, haleluya, untuk melakukan pelayanan kasih. Karena itu firman Tuhan saya sampaikan judulnya, kaya dalam pelayanan kasih. Katakan haleluya. Mereka tidak berhenti melakukan pelayanan kasih karena mereka menyadari bahwa hidup mereka adalah kasih karunia Tuhan. Tanpa Tuhan, jemaat Makedonia tidak berdiri. Tanpa kemurahan Tuhan, tanpa kasih sayang dan cinta dari Tuhan, mereka tidak ada, saudaraku yang kasih Tuhan. Dan mereka menikmati kasih karunia Tuhan. Karena itu, saudaraku yang kasih Tuhan, mereka memberi, saudaraku yang kasih Tuhan, memberi hidup mereka kepada Allah seperti yang kita lihat di dalam ayat yang ke-5. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Pertama-tama kepada Allah. Mereka memberikan diri mereka. Mereka memberikan diri mereka kepada Allah. Dan juga kepada hamba Tuhan. Oleh karena kehendak Allah. Pertama-tama oleh kepada Allah. Kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami, kata Rasul Paulus. Ini sebuah kebenaran firman Allah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang harus kita renungkan dan pelajari dan kita praktekkan dalam kehidupan kita. Kita berikan hidup kita ini kepada Allah. Mereka memberi, artinya saudaraku yang dikasihi Tuhan, menyerahkan hidup mereka, memberi yang terbaik, saudaraku yang dikasihi, menyampaikan atau menyerahkan sesuatu, entah itu berupa hidup mereka, haleluya, uang, pakaian, bisa juga katakan mobil, tenaga, pikiran, ide-ide kreatif, waktu, dan lain-lain sebagainya. Mereka memberi bukan karena kondisi, tapi karena pilihan. Mereka memilih, mereka memutuskan untuk memberi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memberi ini adalah sebuah kunci berkat. Kita memberi, membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Karena apa? Di mana hatimu, di mana hartamu berada, di situ apa? Di situ apa? Hatimu berada. Kalau saudara menyimpan harta saudara untuk kerajaan Allah, ngengat tidak bisa menghabisi.
Karena itu saudaraku yang kasih Tuhan, Rasul Paulus mendorong. Dan kita mau belajar saudaraku yang kasih Tuhan dari kebenaran firman Tuhan ini. Supaya saudaraku yang kasih Tuhan perhatikan, sekalipun dalam kondisi yang berat, hari-hari ini jemaat di seluruh dunia, jemaat GPDI Maranatha, jemaat Tuhan dimanapun engkau berada hari ini, jangan jadikan kondisi ini, jangan biarkan kondisi ini untuk saudara, haleluya, berhenti melakukan kebenaran firman Tuhan. Katakan haleluya. Jangan biarkan kondisi ini menghalangi saudara untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan kita mau belajar dari teladan jemaat Makedonia yang disampaikan oleh Rasul Paulus dan kebenaran firman Tuhan. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Katakan haleluya. Mereka kaya dalam kemurahan, saudara yang kasih Tuhan. Mereka memberikan suatu teladan. Mereka hidup dalam sukacita. Mereka hidup dalam sukacita sekalipun dalam penderitaan yang berat, sekalipun dalam sukacita yang berat. Sangat disayangkan jika anak Tuhan mengatakan dia anak Tuhan, dia pelayan Tuhan, dia orang Kristen, namun tidak ada sukacita di dalam hidupnya. Tidak ada tampilan ada sukacita, ada damai sejahtera di dalam hidupnya, saudara yang kasih Tuhan. Lihat kepada jemaat Makedonia, selagi mereka dalam haleluya keadaan yang berat, dalam ujian yang berat, dalam pencobaan yang berat, dalam penderitaan, saudara yang kasih Tuhan, mereka tetap sukacita. Katakan haleluya. Sukacita. Coba lihat kiri kanan saudara, apakah sudah sukacita? Haleluya. Ada sukacita. Katakan amin. Ada sukacita yang besar, haleluya, dari Tuhan bagi setiap kita. Selagi pun dalam keadaan yang berat, kata firman Allah, selagi pun dalam keadaan yang berat, mereka memutuskan untuk memberi untuk pekerjaan Tuhan, memberi kepada Tuhan, memberi kepada hamba Tuhan. Saya ingin mendorong jemaat Tuhan. Saya mau jemaat GPDI Maranatha ini menjadi jemaat yang misioner. Katakan haleluya. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Bukan soal berapa banyak jemaat Tuhan di tempat ini, seberapapun jemaat yang ada di tempat ini, tapi jemaat yang visioner, jemaat yang misioner, yang mendukung hamba-hamba Tuhan. Katakan haleluya. Apakah saudara sudah menyisihkan berkat saudara untuk hamba Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan? Saya mendorong saudara untuk memperhatikan hamba-hamba Tuhan. Katakan haleluya. Kalau saudara sudah perhatikan hamba-hamba Tuhan, tidak mungkin saudara biarkan gembala saudara. Katakan haleluya. Kalau saudara memberkati gembala saudara, saya pasti bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tapi kalau saudara tidak mau melakukan ini, orang lain akan melakukan ini kepada saya. Dan orang yang melakukan itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Katakan haleluya. Katakan amin. Saya mau mendorong, bukan karena ada kepentingan saya kepada jemaat, tidak. Saya mendorong jemaat, perhatikan pekerjaan Tuhan. Perhatikan pekerjaan Tuhan. Siapapun saudara, dimanapun saudara, perhatikan pekerjaan Tuhan. Baik saudara mengikuti live streaming saat ini, perhatikan gerejamu, perhatikan hamba Tuhan, perhatikan pelayanan pekerjaan Tuhan dimanapun saudara berjemaat, atau pekerjaan Tuhan yang saudara didorong oleh Roh Kudus. Didorong oleh Roh Kudus. Didorong oleh Roh Kudus. Saya sampai hari ini bisa melayani Tuhan. Ada orang yang dipakai oleh Tuhan. Saya tidak pernah minta. Tapi saudaraku yang kasih Tuhan, kalau dorongan Roh Kudus terjadi sama orang itu, dia pakai orang itu. Ya, saya tidak mau mempublikasikan atau supaya saudara mengasihi saya. Tapi saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan, saya perhatikan jumlah pengeluaran saya hampir 33 juta per bulan. Itu 33 juta. Belum lagi yang enggak kelihatan. Ya, pengeluaran siluman. Tapi berkat Tuhan selalu ada. Katakan haleluya. Katakan amin. Selalu ada berkat Tuhan. Ya, saya tidak mengemis kepada saudara. Saya tidak meminta-minta kepada saudara. Tapi saya mau mendorong saudara, jemaat GPDI Maranatha dan jemaat Tuhan dimanapun saudara berada pada saat ini.
supaya saudara perhatikan pekerjaan Tuhan. Beri dirimu untuk pekerjaan Tuhan. Jangan jual-jual mahal untuk pekerjaan Tuhan. Beri hidupmu, beri hartamu, beri tenagamu, beri ide-idemu untuk pekerjaan Tuhan, untuk Tuhan. Pikirkanlah pekerjaan Tuhan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Bukan laba-laba, bukan sarang laba-laba, tapi perkara-perkara yang di atas. Bagaimana supaya pekerjaan Tuhan alami kemajuan? Bagaimana supaya banyak jiwa yang diselamatkan? Apa yang bisa saya lakukan? Mungkin saudara, masalah uang saudara terbatas, tapi saudara punya tenaga, saudara punya pikiran, saudara punya ide-ide kreatif, ide-ide yang inovatif. Saudara masih muda, saudara bisa memberi tenaga saudara. Bukan soal berapa banyak yang saudara punya, tapi berikanlah apa yang saudara berikan untuk Tuhan. Katakan haleluya. Katakan amin. Dan perhatikan pekerjaan Tuhan di gereja lokal saudara, di mana saudara bertumbuh, di mana saudara diberkati, di mana saudara berjemaat, di mana saudara digembalakan. Perhatikan pekerjaan Tuhan di tempat itu. Perhatikan saudaraku yang dikasih Tuhan, perhatikan gembalamu. Jangan sampai saudara punya pakaian yang mewah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sepatu dari kaca, tahu-taunya gembalamu sepatunya sudah kayak bebek, sepatunya kebuka. Saya pernah perhatikan juga seperti itu, ada seorang ibu di sebuah bandara. Saya perhatikan ibu ini begitu cantik, ya, dandanannya begitu hebat, ya, tasnya dan bajunya. Saya bilang sama istri saya, Mi coba lihat ini, coba tebak ini kira-kira ini pasangan ini apa namanya, dua orang ini apakah suami istri atau mereka itu jangan-jangan itu yang di belakangnya itu, yang di sampingnya itu supirnya. Istri saya bilang itu suaminya Pak, dia bilang gitu. Kenapa suaminya? Orang mereka bergandengan tangan kok. Tapi suaminya kucel. Tapi ibunya begitu mewah. Haleluya. Ini tidak seimbang. Karena itu perhatikan suamimu. Katakan haleluya bagi saudara yang punya suami. Perhatikan anak-anakmu, ya. Perhatikan pekerjaan Tuhan di tempat engkau melayani, di tempat di mana saudara berjemaat. Katakan haleluya, katakan amin. Baik saudara mengikuti live streaming ini, jangan saudara berpura-pura baik kepada saya, tapi saudara tidak pernah baik sama gembala saudara. Saya mendorong saudara yang mengikuti live streaming, perhatikan gembalamu. Perhatikan gembalamu, perhatikan gerejamu. Dan jemaat Tuhan di tempat ini, perhatikan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Katakan haleluya. Katakan amin. Tidak boleh masa bodoh dengan pekerjaan Tuhan. Tidak boleh masa bodoh dengan hamba-hamba Tuhan. Kita dukung, kita perhatikan dan kita belajar kepada jemaat Makedonia. Mereka dalam situasi yang berat, dalam penderitaan yang berat. Bukan soal kondisi saudara. Bukan soal berapa banyak yang saudara bisa berikan untuk pekerjaan Tuhan, untuk Tuhan dan hamba-hamba Tuhan. Bukan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya selalu didorong oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu. Bukan karena saya punya banyak harta kekayaan. Tapi saya didorong oleh Roh Kudus dan saya action. Saya didorong oleh Roh Kudus dan saya action. Saya didorong oleh Roh Kudus dan saya action. Saya didorong oleh Roh Kudus, diperintahkan untuk lakukan dan saya action. Dan puji Tuhan, sampai di sini Tuhan menolong. Tepuk tangan buat Tuhan. Katakan haleluya. Dan saya percaya saudara yang kasih Tuhan, jika kita belajar bersama-sama pada pagi hari, kita belajar bersama-sama. Bukan cuma Rasul Paulus yang mendorong saudara, tapi saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, haleluya jemaat Geberai Maranatha, haleluya, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, sebagai hamba Tuhan mendorong jemaat Geberai Maranatha dan mendorong semua jemaat Tuhan untuk kita perhatikan, haleluya, pekerjaan Tuhan. Haleluya, berikan dirimu kepada Tuhan, berikan hidupmu kepada Tuhan. Berikan dirimu, hidupmu kepada Tuhan. Katakan haleluya. Pertama-tama kata firman Allah di ayat yang kelima ini. Pertama-tama kepada Allah. Kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebagai hamba Tuhan, sebagai rasul. Tanya gembala saudara. Tanya hamba Tuhan. Tanya saudara yang kasih, apa yang harus kami lakukan? Mohon arahan dari gembala. Katakan haleluya. Dan saya berdoa, doa saya supaya jemaat semua diberkati Tuhan. Doa saya, kalau saudara miskin, bagaimana saudara melayani?
Kalau saudara lemah, tidak mungkin saudara bisa melayani. Karena itu setiap hari kami terus haleluya bergairah. Kami terus berjuang untuk memberi semangat, memberi dorongan, menguatkan, membangun, melengkapi jemaat Tuhan. Anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Supaya kita kerja sama-sama di ladang Tuhan. Katakan haleluya, kita perhatikan pekerjaan Tuhan. Kita beri hidup kita ini untuk Tuhan. Pertama-tama kita beri hidup kita ini kepada Tuhan. Menarik juga saudaraku yang kasih Tuhan apa yang disampaikan oleh Nabi Elia. Kepada janda itu saudaraku yang kasih Tuhan. Berikan, buat dulu kepada saya. Baru buat kamu dan anak-anakmu. Dan puji Tuhan, ketika dia taat kepada hamba Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan. Ketika haleluya wanita ini, janda ini, haleluya taat kepada hamba Tuhan, kepada Nabi Tuhan. Dan puji Tuhan, sedikit minyak dan tepung itu, haleluya, bisa membuat mereka hidup. Katakan haleluya. Alami mujizat dan ketaatan itu saudaraku yang kasih Tuhan. Ketaatan kepada firman Allah. Ketaatan kepada firman Allah yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Membawa mujizat di dalam hidup kita. Di dalam hidup hamba Tuhan. Membawa mujizat. Membawa tanda-tanda heran. Membawa pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Katakan haleluya. Katakan amin. Saya percaya saudaraku yang kasih, kalau suatu saat saudara punya mobil Alphard, itu bagi saya itu apa namanya? Itu jadi biasa. Kenapa? Memang Tuhan mau berkati setiap kita. Kalau suatu saat ini apa namanya? Sera ini punya pabrik kimia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau suatu saat Melati punya travel yang besar, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau suatu saat Bima menjadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, haleluya, di Indonesia dan sampai kepada bangsa-bangsa, saya tidak heran lagi. Karena apa? Karena haleluya ada pekerjaan Tuhan, ada benih firman Allah yang sudah tertanam di dalam hidupnya. Dan firman itu dia renungkan dan dia lakukan. Katakan haleluya. Katakan amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan. Dan hari ini kebenaran firman Tuhan mendorong saudara supaya setiap kita, saudaraku, hidup dalam sukacita, hidup memberi untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan dan hamba-hamba Tuhan dan saudara-saudara kita yang memerlukan. Katakan haleluya. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Katakan saya mau lakukan itu. Coba bilang saya mau lakukan itu. Saya mau praktekkan kebenaran firman Tuhan. Saya mau jadi pelaku firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan. Dan Rasul Paulus mendorong di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9. Saudaraku yang kasih Tuhan. Mendorong jemaat Korintus. Mendorong jemaat Korintus supaya belajar dan menjadikan jemaat Makedonia sebagai perangsang, kata firman Allah dalam bahasa Indonesia. Perangsang artinya menjadi satu motor, menjadi satu penggerak, menjadi satu teladan dalam hal memberi yang terbaik. Katakan haleluya. Memberi yang terbaik. Mereka terbatas, saudaraku yang kasih Tuhan, kemampuan mereka. Karena itu jemaat dilarang pelit. Anak Tuhan dilarang pelit. Katakan haleluya. Katakan amin. Kenapa, saudaraku yang kasih Tuhan? Karena mereka dalam pencobaan yang begitu berat. Saudara baca dari ayat pertama sampai ayat yang kelima. Namun saudaraku yang kasih Tuhan, mereka juga miskin, tapi mereka kaya dalam kemurahan. Secara ekonomi mereka mungkin kekurangan, tapi mereka memberi lebih dari apa yang mereka miliki. Mereka berjuang, mereka berusaha. Mereka memberi lebih, itu adalah suatu usaha, ada satu perjuangan, saudaraku yang kasih Tuhan. Ada satu perjuangan dari jemaat Makedonia. Mereka memberi yang terbaik melampaui kemampuan mereka. Tepuk tangan buat Tuhan. Dan katakan saya mau lakukan itu. Saya mau lakukan itu. Karena itu saudara jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Ya, hitung-hitungan waktu, tenaga. Saudara baru 1 jam, 2 jam sudah di gereja, sudah panas. Ya, sudah panas. Aduh, udah gelisah. Ya, tapi kalau di mall sudah bisa setengah hari. Dari mall yang satu, kalau di Surabaya ada berapa mall yang panjang itu? Berapa itu? 4. Kalau saudara masuk pagi bisa pulang malam jam 10. Tunggu diusir dulu sama security. Makanya sekarang ini ada gereja 1 jam saja. Dan itu hanya ada di mall.
Kenapa? Ya, saya nggak tahu artinya secara detail, tapi itulah mungkin cara mereka untuk menjangkau jiwa-jiwa. Saya berpikir positif aja, untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada di mall. Ya. Supaya mereka minimal memuji Tuhan 15 menit, dengarkan pengumuman 5 menit, ya, ke toilet pulang pergi 5 menit, ya, kolekte, ya, berputar. Kalau ada 1000 orang kurang lebih 10 menit, berarti firman Tuhan cuma 30 menit. Ya, ya at least mereka mendengarkan firman Tuhan 30 menit, ya, dan itu menjadi kekuatan buat mereka. Saudaraku yang kasih Tuhan, Rasul Paulus mendorong jemaat Korintus, saudaraku yang kasih Tuhan, supaya memberi yang terbaik. Memberi yang terbaik melampaui kemampuan mereka. Yang kedua, mereka memberi dengan sukacita. Mereka memberi dengan sukacita. Mereka memberi dengan sukacita. Katakan haleluya. Perhatikan di ayat yang ke 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Camkanlah orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Saya merenungkan begini. Saya merenungkan gembala saya. Ini perenungan saya pribadi. Saya merenungkan begini. Iya, kok banyak orang ya yang sayang sama gembalaku. Iya. Ini saya renungkan. Banyak orang yang sayang sama gembala saya. Gembala yang melahirkan saya. Banyak orang yang sayang. Saya perhatikan itu baik di sosial media, baik juga artinya ketika saya di sana, ketika dia datang ke Indonesia, dan banyak orang yang ingin bertemu dengan dia. Bukan karena ingin mengharapkan sesuatu. Dan rata-rata, ketika dia datang di sebuah kota, orang-orang siapkan tempat buat dia. Termasuk buat istri dan buat ibu gembala dan juga anak-anak cucunya disiapkan. Datang di Bali, disambut begitu luar biasa. Datang di Jakarta, disambut oleh banyak orang begitu luar biasa. Datang di Papua, disambut begitu luar biasa. Datang di Surabaya, disambut. Datang di Indonesia, pokoknya disambut dengan luar biasa. Saya renungkan ini. Ya mudah-mudahan gembala saya dengar. Dan saya renungkan. Ya. Dan saya ingat, sudah aku yang kasih Tuhan. Gembala saya itu suka menabur. Biar itu orang kaya yang datang, milioner dari Indonesia, dia tetap menabur. Kalau saudara datang milioner dari Indonesia ke Australia, itu waduh, mereka gak ada takutnya soal mau beli apa dan segala macam. Tapi gembala saya, dia tetap layani. Karena itu, sudah aku yang kasih itu, gak heran kemanapun dia pergi, sampai di masa tuanya, selalu diberkati oleh Tuhan. Katakan haleluya. Saya gak pernah lihat dia kesusahan, gak pernah saya lihat dia miskin. Dia gak pernah miskin, tapi selalu dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Saya tahu dia berjuang untuk melakukan itu, saudaraku yang kasih Tuhan. Dia juga pernah mengalami ujian atau pencobaan yang berat. Direndahkan oleh kepercayaannya sendiri. Orang terdekatnya sendiri, tangan kanannya sendiri. Merendahkan dia, menghina dia. Dan saya tahu itu. Dan ketika itu dilakukan, ya ini teman saya sebenarnya, tapi ini tidak apa-apa saya sampaikan, tidak saya akan sebutkan namanya. Dia menikah dengan wanita laki-laki Vietnamese dan dia mulai terseret dan meninggalkan Tuhan dan hancur. Tidak ada gembala yang ingin anak-anak rohaninya yang hancur, itu gembala yang jahat. Semua gembala, saya percaya semua gembala ingin melihat jiwa-jiwa, melihat jemaat yang dia layani, lalu menjadi jemaat yang hebat dan dipakai Tuhan luar biasa. Memang wanita ini, ini pemudi ini, wah luar biasa, kerja kerasnya luar biasa. Wah ini petarung yang hebat. Tapi tidak tahu kenapa ada kuasa iblis, ada iblis yang membisikkan sesuatu di telinganya dan merasuk dia dan memfitnah dan mencela, memprovokasi banyak orang.
dan kasihan hidupnya. Saya mendorong jemaat Tuhan, saudara menjadi jemaat yang setia kepada Tuhan. Memberi diri saudara kepada Tuhan. Memberi hidup kita ini kepada Tuhan. Memberikan yang terbaik dari hidup kita ini kepada Tuhan. Memberi haleluya pelayanan dengan sukacita. Katakan haleluya. Memberi waktu, tenaga, pikiran kita baik ketika kita beribadah dengan sukacita, dengan penuh sukacita dan kerelaan hati. Hari ini adalah harinya Tuhan. Aku mau beribadah kepada Tuhan. Aku mau memuji Tuhan. Aku mau bersorak. Aku mau berfellowship dengan saudara-saudaraku seiman. Dan aku mau mendengarkan firman Tuhan. Aku mau diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku yang kasih Tuhan, memberi dengan sukacita. Perhatikan haleluya kebenaran firman Tuhan di ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Katakan haleluya. Memberi dengan sukacita dan juga sudah dengan kerelaan hati, dan memberi bukan karena dari kelimpahan kita, tapi dari kekurangan. Seorang janda, ya, sudah aku yang kasih Tuhan. Seorang janda miskin, saudara bisa baca dalam Injil Markus, sudah aku yang kasih pasal yang ke-12. Seorang janda miskin, dia berikan seluruh nafkahnya. Seluruh nafkahnya dia berikan. Dia tidak takut. Karena itu dia memberi, haleluya, karena dia cinta kepada Tuhan. Katakan haleluya. Dan hari ini sudah aku yang dikasih Tuhan, kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Supaya setiap kita, haleluya, memberi hidup kita untuk Tuhan. Sudah aku yang kasih Tuhan, memberi seluruh hidup kita ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan dan ditinggikan. Ada satu contoh juga di dalam kebenaran firman Tuhan dalam Kejadian pasal yang ke-26. Sudah aku yang kasih Tuhan, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-32. Nanti saudara baca, sudah aku yang kasih Tuhan. Masa yang sulit, ya. Masa yang sulit tidak menjadi satu rintangan bagi kita untuk menabur. Katakan haleluya. Perhatikan di ayat 12, sudah aku yang kasih Tuhan. Mereka menabur di masa yang sulit. Ya. Kejadian pasal 26. Ya. Perhatikan saja, kita lihat saja. Kejadian pasal 26. Kejadian pasal 26. Ayat 12 sampai 14. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing, domba, dan lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Perhatikan, di tengah-tengah dalam keadaan yang sulit, ya. Perhatikan di ayat yang pertama, timbullah kelaparan di situ. Sekarang ini masa pandemi, tapi tidak menghalangi setiap kita, katakan haleluya, untuk melakukan firman Tuhan, untuk menabur. Apa yang sudah bisa tabur? Taburlah benih firman Tuhan. Taburlah waktu saudara, tenaga saudara, pikiran saudara, ide-ide saudara, harta saudara, kekayaan saudara. Tabur untuk pekerjaan Tuhan. Oh, untuk Tuhan. Muliakan Tuhan dengan hidupmu, dengan hartamu, dengan seluruh hidup saudara, dengan seluruh hidup kita, tubuh kita, jiwa kita, roh kita, kita persembahkan sepenuhnya untuk Tuhan. Dan saya percaya Tuhan memberkati setiap kita. Saya percaya pemeliharaan Tuhan nyata bagi setiap kita. Yesus Kristus Tuhan kita sudah menyerahkan seluruh hidupnya, haleluya, menyerahkan nyawanya demi untuk menyelamatkan saudara dan saya. Katakan haleluya. Kita belajar kepada Yesus Kristus Tuhan kita, teladan kita, haleluya, yang telah datang ke dunia untuk menyelamatkan setiap kita, untuk menebus setiap dosa dan kesalahan kita, bahkan setiap kutuk dan penyakit kita ditanggung oleh Yesus. Lunas, dia bayar, dia tanggung setiap dosa, kejahatan, pemberontakan kita, dan dia selamatkan kita, dia berkati kita, dia berikan hidup yang kekal bagi setiap kita.
Dia berikan sorga bagi setiap kita. Dia berikan damai sejahtera, pengampunan, mujizat, kesembuhan, dan pertolongannya setiap hari. Kuasanya dia nyatakan, rohnya dia berikan setiap kita. Bagi setiap kita, supaya kita tidak, haleluya saudara, tidak dalam kesunyian, tidak dalam ketakutan, tidak dalam kecemasan, dalam kekhawatiran, dalam kegelisahan, tapi dalam kemenangan, dalam sukacita dan terobosan setiap hari. Saya berdoa, saya mendorong jemaat Tuhan, supaya saudara, semua jemaat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita praktekkan firman Tuhan. Saudara praktekkan, kalau gembala saudara melakukan pelayanan seperti ini, saya percaya jemaat Tuhan juga mempraktekkan pelayanan seperti ini. Dan setiap jemaat berdoa dan orang-orang yang sakit sembuh. Katakan haleluya. Minimal saudara, ketika saudara dalam keadaan lemah, dalam nama Yesus aku sudah sembuh. Dalam nama Yesus penyakitku lenyap. Dalam nama Yesus kuasa setan yang mengganggu, aku tolak, aku lawan di dalam nama Yesus Kristus. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Saudara mungkin, wah hidupnya Bapak Gembala kita ini enak. Sebentar dia ada di pantai, sebentar dia ada di pinggir jalan, sebentar saya ada di penjara. Bukan karena terpenjara, tapi melayani saudara-saudara kita. Dan saya juga mengajak jemaat Tuhan, semua jemaat Tuhan supaya aktif, ya, karena terbatas saat ini saudara yang kasih Tuhan untuk membawa jemaat, membawa pelayan-pelayan Tuhan ke penjara karena situasi terbatas dan cuma dibatasi kadang 3, kadang bisa 2, kadang ya tergantung lapasnya saudaraku yang kasih Tuhan. Tapi puji Tuhan, sekarang ini ada pelayanan lewat Zoom, ya, dan bisa kita layani sekalipun lewat Zoom, saudaraku yang kasih Tuhan. Puji Tuhan, masih bisa Injil kita beritakan. Katakan haleluya, tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, ini yang bisa kita lakukan. Kita tabur waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, harta kita, apa saja yang kita bisa lakukan untuk Tuhan. Karena Tuhan, haleluya, sudah terlalu sangat baik bagi setiap, kasih setianya, kasih karunia-Nya melimpah bagi setiap kita. Penyertaan Tuhan itu sempurna. Saudara tidak perlu ragukan lagi penyertaan Tuhan. Saudara tidak perlu cemaskan hidup saudara. Karena apa? Hidup kita yang dijamin oleh Tuhan. Hidup kita yang dipelihara oleh Tuhan. Makanan minuman kita diberkati oleh Tuhan. Makanan minuman kita diberkati oleh Tuhan. Makanan minuman diberkati Tuhan. Sakit penyakit dilalukan di dalam nama Yesus. Saya katakan kepada pengerja-pengerja, saudara tidak perlu takut, saudara tidak perlu khawatir. Haleluya, baik sama Ibu Gembala. Dan saya juga ingin sampaikan kepada jemaat, saudara tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, cemas soal makan minum kita. Haleluya, soal pakai, saudara yang kasih Tuhan, soal kebutuhan kita yang lainnya. Tuhan yang memberkati setiap kita. Tuhan yang menjamin dan memelihara. Tuhan yang mencurahkan berkat-Nya dan memberikan masa depan, jaminan bagi setiap anak-anak kita. Dimanapun kita berada, dimanapun usaha saudara berada, diberkati Tuhan. Katakan haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Dahsyat dan luar biasa Tuhan kita. Sungguh nyata pemeliharaan Tuhan. Seringkali iblis suka menakut-nakuti, meragukan. Tapi abaikan saja, lawan dia. Hardik dalam nama Yesus. Setan, iblis, haleluya, tukang intimidasi, aku lawan engkau. Aku hardik dalam nama Yesus. Ada Roh Kudus dalamku. Roh yang ada di dalamku, Roh Kudus lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Kuasa yang ada di dunia ini, haleluya, tidak ada apa-apanya, haleluya, dibanding dengan kuasa Allah yang ada di dalam hidupku. Ketika kau berdoa dalam nama Yesus Kristus. Karena itu setiap kali sudah berdoa dalam nama Yesus Kristus. Karena di dalam nama itu ada mujizat, ada berkat Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada kekuatan dari Tuhan, ada kemenangan bagi setiap kita. Katakan haleluya. Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Dan kita akan masuk perjamuan Tuhan. Haleluya. Kita akan terima perjamuan Tuhan di awal bulan ini. Haleluya, tubuh dan darah Yesus. Haleluya, mengingat haleluya pengorbanan Yesus bagi setiap kita. Kita diingatkan supaya kita haleluya menyadari bahwa Yesus sudah menyerahkan seluruh hidupnya, haleluya, nyawanya demi untuk menyelamatkan setiap kita. Haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, semuanya sia-sia. Dan tak berarti lagi hidup ini ku letakkan
tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan, pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan. Mari saya undang jemaat Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan. Kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Cara hidupku yang lama, cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini letakkan, serahkan, oh pada mezbamu ya Tuhan, pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau. Sekali lagi katakan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Ku telah mati dan tinggalkan, cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Serahkanlah hidup saudara, hidup kita ini pertama-tama kepada Tuhan. Taruh tanganmu di dada seperti ini. Tuhan, aku menyerahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Aku berserah kepada Tuhan. Hidupku ini adalah kasih karunia Tuhan. Hidupku yang kuhidupi sekarang ini karena kebaikan Tuhan. A goodness of God. Karena berkat kemurahan Tuhan. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Tuhan, aku menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Tubuhku, jiwaku, rohku, hartaku, kekayaanku, hidupku, semuanya kuserahkan kepadamu. Masa depanku, oh haleluya, pelayananku, perjalanan hidupku, semua kuserahkan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Dan oleh kehendak Allah, juga kepada hamba Tuhan yang menggembalakan saudara, haleluya, membimbing saudara, haleluya, haleluya. Dan haleluya, layanilah Tuhan. Haleluya, layanilah Tuhan. Haleluya, berkati, haleluya, pekerjaan Tuhan. Haleluya, berikan hidupmu untuk Tuhan. Haleluya, perhatikan hamba-hamba Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Perhatikan, haleluya, jiwa-jiwa yang membutuhkan uluran tangan-Mu. Haleluya, biarlah setiap kita menjadi jemaat yang kaya, haleluya, dalam segala hal. Jemaat yang diberkati Tuhan. Menjadi jemaat yang kaya, haleluya, kaya dalam pelayanan kasih, kaya dalam segala hal, kaya dalam iman, kaya dalam pengetahuan, haleluya, kaya dalam hikmat, oh haleluya, kaya dalam kasih, dan juga kaya dalam pelayanan kasih, haleluya, haleluya. Dan saya percaya setiap kita akan dipakai Tuhan, setiap kita dipakai Tuhan ketika kita berserah kepada Tuhan. Haleluya, katakan aku berserah pada Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Aku berserah pada Yesus. Haleluya, haleluya. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus, pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah.
Aku berserah, aku berserah pada Yesus, pada Yesus Juru Selamat. Sama-sama katakan aku berserah. Haleluya. Aku berserah. Haleluya. Tuhan memberkati hidup saudara. Tuhan memberkati setiap kita. Tuhan menyembuhkan. Tuhan mengurapi setiap kita. Tuhan melawat. Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Katakan aku berserah kepada Yesus. Aku percayalah, masalahmu sudah beres, penyakitmu sudah sembuh dalam nama Yesus. Percayalah, anak-anakmu, cucumu diberkati oleh Tuhan, dijamin oleh Tuhan. Pelayananmu, pekerjaanmu diberkati Tuhan, suamimu diberkati Tuhan. Aku berserah, aku berserah. Haleluya. Saya akan mendoakan saudara. Haleluya. Sebelum kita menerima perjamuan Tuhan. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Haleluya. Aku berserah pada Yesus, pada Yesus. Haleluya. Alami kuasanya, alami mujizatnya, alami pertolongannya dalam nama Yesus. Haleluya. Aku berserah, aku berserah. Haleluya. Berserah kepada Yesus. Aku berserah. Aku berserah, berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus. Pada Yesus. Berserah kepada Yesus, Ibu. Roh Kudus menolongmu. Roh Kudus menolongmu. Haleluya. Berserah kepada Yesus. Dia akan mengutus rohnya. Roh Kudus, haleluya, menolongmu, menyertaimu, memberkatimu di dalam nama Yesus, memimpinmu di dalam nama Yesus. Aku berserah kepada Yesus. Aku berserah dalam nama Yesus. Masa depanmu diberkati. Roh Kudus turun atasmu. Haleluya. Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus menyertaimu. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Turun berkat Tuhan di atas hidupmu, Ibu, di atas suamimu dan juga anakmu. Berserah terus kepada Yesus. Angkat tangannya, Ibu, kepada Tuhan. Angkat tanganmu. Anakku berserah, Yesus. Aku berserah kepadamu, Tuhan Yesus. Rumah tanggaku, pekerjaanku, anak-anakku, masa depan keluargaku. Kalau dia diberkati Tuhan, ada Roh Kudus yang menjamin, ada Roh Kudus yang diutus dari surga, ada Roh Kudus yang diutus, ada Roh Kudus. Oh haleluya, melawat engkau dalam nama Yesus. Ada Roh Kudus, ada Roh Kudus, Ibu, menulah engkau dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus. Ada Yesus, ada Yesus. Berserah terus, berserah terus. Seorang diri, kau dalam lindungan Tuhan, dalam pemakaian Tuhan. Orang tua kami ini diberkati Tuhan, orang tua kami ini diberkati Tuhan. Sampai masa tuanya, dia digendong oleh Tuhan Yesus, sampai memutih rambutnya. Oh haleluya, anak cucumu sebut anak cucu yang
berkati Tuhan. Berserah terus kepada Yesus. Berserah terus. Tuhan Yesus mengutus rohnya, mencurahkan kuasanya, mencurahkan berkatnya, perlindungannya, pemeliharaannya di atas hidup Oma. Pemakanan Tuhan di atas hidup Oma, di atas orang tua kami, dan sampai kepada anak-anak cucunya. Oh, haleluya, haleluya. Pada Yesus, serahkan hidupmu kepada Yesus. Biar pujian ini lembut, saudara tetap menyembah Tuhan. Katakan, aku berserah Tuhan. Aku menyerahkan hidupku sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Tidak ada yang perlu aku takutkan. Katakan, tidak ada yang perlu saya takutkan. Karena ada Roh Kudus diutus dari surga, tinggal di dalamku. Ada Roh Kudus di dalam setiap kita. Ada Roh Kudus yang diutus dari surga. Percayalah, ada Roh Kudus diutus dari surga di atasmu, di dalam hidupmu. Roh Tuhan ada padamu. Bangkitlah dan bercahayalah. Haleluya. Jadilah berkat. Engkau kaya dalam segala hal. Tidak ada yang perlu saudara takutkan. Tidak ada yang perlu engkau takutkan. Baik penyakit, kelemahan tubuh, masa depanmu dijamin oleh Tuhan. Dijamin oleh Tuhan. Hidupmu, masa depanmu dijamin oleh Tuhan. Hidupmu, masa depanmu dijamin oleh Tuhan. Katakan, aku berserah Tuhan. Aku berserah Yesus. Aku berserah. Utus rohmu. Bekerjalah Roh Kudus di dalam hidupku. Utus rohmu di dalam hidupku. Hirabasi kata karabasa. Bekerjalah Roh Kudus. Bekerjalah Roh Kudus. Beracaralah Roh Kudus. Pakai hambamu. Hirabasi karabarabasa. Bekerjalah Roh Kudus. Lawan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bekerjalah Roh Kudus. Bekerjalah Roh Kudus. Haleluya. Kami tidak takut karena ada Yesus beserta dengan kami. Ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus. Haleluya. Ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus di dalammu. Ada Roh Kudus yang memimpinmu. Ada Roh Kudus. Sirabati karabase. Ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus. Jemaat, pengerja, hamba-hamba Tuhan. Haleluya, ada Roh Kudus di dalammu. Ada Roh Kudus di dalammu. Ada Roh Kudus. Irabasi kata karabas. Ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus. Holy Spirit. Holy Spirit. Irabasi kata karabas. Dia pembuat mujizat. Holy Spirit. Haleluya. Irabasi kata karabas. Irabasi karabasi karabas. Irabasi karabas. Ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus. Ada Yesus membuat mujizat. Membuat mujizat. Haleluya. Oh, membuat mujizat. Dia membuat mujizat. Haleluya. Dia pembuat mujizat. Dia pembuat mujizat. Katakan, dia pembuat mujizat. He is a miracle worker. Haleluya. Saudara bisa duduk kembali. Haleluya. Dan saya terus doakan saudara. Haleluya. Angkat terus tanganmu kepada Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Dia pembuat mujizat. Dia pembuat mujizat. Haleluya. 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 Miracle work, promise keep, light in the darkness, my God. Sama Tuhan. There is who you Sama are. Tuhan Yesus. Waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness, my God. There is who you Sama Tuhan. are. Sama-sama.
setan keluar. Oh, oh, pembuat mujizat. Pembuat mujizat itu ada di sini. Ada pembuat mujizat di hidupmu. Pembuat mujizat di rumah tanggamu. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, dia pembuat mujizat di rumah tanggamu, di usahamu, di bisnismu, di hidupmu, di masa depanmu, di masa depan anak-anakmu, di rumah tanggaku, di rumah tanggamu, di hidupmu. Oh, miracle worker. Dia bukan jalan, dia bukan jalan, dia bukan jalan, dia bukan jalan. Dia curahkan berkatnya atas hidupmu. Dia curahkan berkatnya atas hidupmu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Segala sakit penyakitmu lenyap, segala sakit penyakitmu lenyap dalam nama Yesus. In Jesus name, in Jesus, in Jesus name. All the evil spirits out. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name, in Jesus. Touch, jama. All the evil spirits out. Penyakit lenyap, penyakit lenyap, penyakit lenyap, penyakit lenyap, penyakit lenyap dalam nama Yesus. Tumor, kanker, haleluya, sakit lambung, oh lenyap, sakit kepala, sembuh, 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 sakit ginjal, oh sakit paru-paru, dalam nama Yesus, sembuh, sembuh, in Jesus, in Jesus, receive it, receive it, receive it. Jesus, in Jesus, in Jesus, in Jesus. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Dia pembuat mujizat. Dia pembuat mujizat. Dia buka jalan. Dia memberkati hidup saudara. Raise your hand. Keep worship. Keep worship. Raise your hand. Raise your hand. Dia pembuat mujizat. Dia pembuat mujizat Bapak Ibu. Dia yang buka jalan. Dia membuat mujizat di hatimu. Dia membuat mujizat di hidupmu. Right now in Jesus name. Right now in Jesus name. Receive it. Receive it. Holy Spirit touch. Holy Spirit touch everyone. Holy Spirit touch. Holy Spirit. Dia buat mujizat di hidupmu. Dia buat mujizat di rumah tanggamu. Dia buat mujizat di usahamu. Dia buat mujizat di perjalanan hidupmu. In Jesus name. Di atas keturunanmu, anak-anakmu, cucumu. Dalam nama Yesus. Dia buat mujizat di hidupmu. Di atas suamimu. Di atas istrimu. Di atas istriku dan juga anak-anakku. Dalam nama Yesus. Katakan ada mujizat di hidupku. Yesus buat mujizat di hidupku. Yesus buat mujizat di keluargaku. Yesus buat mujizat di hidupku. Right now in Jesus name. Right now in Jesus. Right now in Jesus. Sekarang terjadi mujizat. Sekarang terjadi mujizat. Sekarang terjadi kesembuhan, pemulihan, kelepasan di dalam nama Yesus. Oh, di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kegerakan roh Allah terjadi. Mujizat terjadi. Kelepasan terjadi. In Jesus. In Jesus. In Jesus name. In Jesus. Dalam nama Yesus. 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 Terima mujizat dari Tuhan. Terima Roh Kudus. Terima apinya. Terima hadiratnya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kekuatan dari tempat maha tinggi.
Kekuasaan dari tempat maha tinggi mengalir, 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 mengalir bagi setiap kita. Dicurahkan, dicurahkan bagi setiap kita, dicurahkan bagi saudara dan saya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima itu dalam nama Yesus. Terima kuasa Tuhan. Terima sukacita surga. Terima kuasa dari tempat maha tinggi. Dan terima haleluya berkat Tuhan. Haleluya lebih lagi. Haleluya, haleluya. Dan kita akan masuk perjamuan Tuhan. Katakan sama-sama, curahkanlah Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan dan berkat Tuhan di atas perjamuan ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Kristus. Dan setiap kami yang menerima diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mari kita bangkit berdiri. Dan saudara-saudara kami yang ada di rumah, jemaat Tuhan yang kami kasih di dalam Kristus Yesus, yang tidak bisa hadir ke gereja saat ini. Saudara, haleluya, yang sudah menerima perjamuan Tuhan, dan saudara ada di rumah, saudara punya perjamuan Tuhan, tubuh dan darah Yesus. Hari ini kita akan menerima tubuh dan darah Yesus. Sebagai peringatan, kita memberitakan kembali kematian Tuhan sampai Ia datang. Dia nyatakan kasih-Nya bagi setiap kita. Dia telah menebus setiap dosa dan kesalahan kita. Dan Dia mencurahkan berkat-Nya bagi setiap kita. Dan Roh Kudus-Nya Dia berikan bagi setiap kita. Nyawanya Dia berikan. Dan Roh-Nya Dia berikan bagi setiap. Segala-galanya Dia berikan demi cinta dan kasih-Nya kepada setiap kita. Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Tuhan Yesus mengasihi keluargamu dan keluarga saya. Di dalam nama Yesus kita menerima berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus berkat Tuhan dicurahkan.
Di dalam nama Yesus kekuatan dari Tuhan dicurahkan. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan hari ini. Di dalam nama Yesus ada mujizat saat ini. Di dalam nama Yesus ada kelepasan. Di dalam nama Yesus ada kelegaan saat ini dan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Yesus tanda-tanda heran terjadi. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus ketika kita menerima perjamuan Tuhan, ada berkat-berkat Allah yang dicurahkan bagi setiap kita. Ada nama Yesus yang melekat di hatimu. Ada nama Yesus, nama di atas segala nama yang berkuasa di atas hidupmu. Ada nama di atas segala nama yang menjamin hidupmu. Haleluya, ada nama di atas segala nama yang berotoritas, berkuasa, berkarya, menjamin setiap kita, memberkati, menjamin. Saudara tidak perlu takut. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Pribadi ini dahsyat dan luar biasa. Dia Tuhan dan Raja kita. Di dalam nama Yesus kami akan menerima perjamuan Tuhan dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama yang heran ajaib, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama. Haleluya. Angkat cawan di tangan kanan saudara dan dengarkan firman Tuhan. Darah Yesus berkuasa menyucikan, menguduskan, melayakkan setiap kita. Dan saudara dan saya ditebus oleh darah Yesus. Engkau berharga. Saudara dan saya spesial. Saudara dan keluarga kita spesial. Dikasihi Tuhan, dijamin oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Terima ini sudah bukan kasih Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dan percayalah, segala sakit penyakitmu sudah dilenyapkan di dalam nama Yesus. Darah Yesus mengalir di setiap tubuh kita, menyucikan dan menguduskan setiap kita. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama. Haleluya, haleluya. Salibnya, salibnya selama mulia, dosaku disucikan, dosaku disucikan, disucikan oleh darah Yesus, oleh darah Yesus. Saya mengundang Mama Peggy untuk maju ke depan berdoa. Kau lihat mengucap syukur buat perjamuan Tuhan. Sungguh bersyukur Bapa, ajaib sungguh kasih-Mu. Kami boleh menikmati hadirat-Mu, bersuka cita di dalam hadirat-Mu. Luar biasa Engkau Tuhan, Kau melayakkan kami, Kau berkenan berjumpa dengan kami, pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Dunia sementara bergejolak, namun hati kami penuh dengan ucapan syukur. Oleh karena kemurahan kasih-Mu, kami masuk dalam hadirat-Mu
menikmati kuasa firman-Mu yang hidup. Terima kasih Tuhan untuk nasihat firman-Mu bagi kami umat-umat-Mu. Materaikan setiap kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada siang hari ini. Biarlah Roh Kudus saja yang menuntun dan memampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu, agar kami menjadi saluran berkat-Mu, mempermuliakan nama-Mu senantiasa Tuhan, menyenangkan hati-Mu senantiasa. Dan kami juga bersyukur diberikan kesempatan menikmati perjamuan suci dan kudus, untuk mengingat pengorbanan-Mu. Pengorbanan-Mu di Bukit Joljuta. Kau menyerahkan nyawa-Mu ganti dosa-dosa kami. Dan kami kini hidup baru di dalam Engkau. Bukan karena kuat dan gagah kami. Engkau yang memilih kami. Dan kami mengambil pilihan untuk tetap setia mengiring Engkau sampai Maranatha. Engkau menjemput kami di kali yang kedua. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu yang indah ini. Kami percaya Tuhan, setiap kami memperoleh berkat yang daripada-Mu. Tidak satu pun yang terlewatkan. Kami semua diberkati. Terima kasih Tuhan, berkati terus pelayanan hamba-Mu. Dimanapun hamba-Mu pergi dan berada, kami bawa khusus di dalam doa kami. Kami rindu lebih lagi ya Tuhan mendoakan hamba-Mu, agar banyak-banyak jiwa dijangkau dan dipersembahkan kepadamu Tuhan. Oh haleluya, dalam nama Yesus. Di setiap wadah yang ada, pelayanan online dimanapun beliau menginjakkan kakinya, mewartakan Injil Yesus Kristus. Kabar keselamatan itu kepada banyak orang. Menyaksikan cinta, kasih dan kuasa-Mu yang heran dan ajaib. Haleluya, berkati keluarganya, berkati seisi pastori, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang bergabung bersatu hati, melangkah dengan iman, memberi diri untuk melayani Engkau dan pekerjaan-Mu, menjangkau banyak jiwa. Kami percaya Tuhan, Maranatha dan Pasar menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih, tiba waktunya bagi umat-umat Tuhan memberikan persembahan yang kedua, bahkan mengembalikan milik Tuhan. Mari Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang terulur, karena hati kami penuh dengan sukacita memberi. Kami rindu lebih lagi, kami taat melakukannya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Seberapa banyak setiap kita yang diberkati, bisa angkat tangan. Puji Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita diberkati oleh Tuhan. Dan kita akan berikan persembahan kita yang kedua, kita angkat pujian Allah sanggup. Haleluya. Amin. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Semua jemaat diberkati Tuhan. Puji Tuhan, dan
Kami terus mengajak jemaat Tuhan setiap hari Selasa malam. Ada khusus untuk jemaat GBRI Maranatha Denpasar. Kita ada ibadah khusus lewat virtual, lewat Zoom. Kami berharap saudara jemaat sudah bisa download aplikasinya. Dan kalau saudara yang ada ada kendala yang bisa mendownload, nanti ada saudara Andre yang membantu saudara supaya setiap saudara bisa aplikasi itu bisa saudara gunakan dan kita bisa mengikuti pertemuan kita setiap hari Selasa. Ya, setiap hari Selasa dan juga hari Kamis ada di tempat ini dan saudara juga bisa hadir. Setiap hari Kamis malam di tempat ini ada ibadah, ya, ibadah khusus kesembuhan. Dan saya ingin mendorong jemaat supaya jemaat juga praktek untuk mendoakan orang-orang sakit. Kalau ada orang sakit datang ke tempat ini, saya tidak mau saya sendiri yang berdoa, ya. Saya mau mengajar jemaat untuk praktek, ya, untuk mempraktekkan firman Tuhan orang-orang muda dan siapa saja, mulai orang tua, semua kita yang punya iman kepada Kristus Yesus, kita praktekkan iman kita. Kita praktekkan iman kita dan akan datang di sini orang-orang sakit. Saya sudah buat undangan setiap hari Kamis dan Minggu malam. Setiap hari Kamis dan Minggu malam khusus untuk pelayanan doa kesembuhan bagi orang-orang yang sakit dan dirasuk oleh roh jahat, ya. Dan Oma Peggy sudah punya pengalaman untuk mendoakan orang yang dirasuk oleh setan di penjara pada waktu itu dan banyak kali kita mendoakan dan puji Tuhan saya percaya jemaat akan terus dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Ya, dan semua kita sudah aku yang kasih Tuhan tidak ada yang perlu kita takutkan karena Roh Allah sudah ada di dalam setiap kita. Roh Allah ada pada setiap kita. Kita harus bangkit dan bersinar dan menjadi berkat. Di tengah-tengah pulau ini, pulau yang indah, pulau yang diberkati Tuhan. Ya, dan kita harus jadi berkat buat banyak orang, buat saudara-saudara kita yang ada di Pulau Bali ini. Dan juga orang yang datang di Bali, saudara-saudara kita yang datang di Bali, kita jadi berkat bagi banyak orang di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati dan silakan saudaraku yang kasih Tuhan, ingatkan saudara-saudara kita, jemaat, orang tua atau saudara-saudara yang tidak bisa hadir supaya mereka juga bisa hadir, ya, beribadah bersama-sama dengan prokes, ya. Tuhan yang akan menolong dan memberkati setiap kita. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri. Haleluya, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Mari singers, haleluya, dan worship leader nyanyikan ini. Sebab kau besar. Kau besar, Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Haleluya, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti tiada seperti Engkau. Haleluya. Di akhir dari ibadah, haleluya, pada pagi menjelang siang ini, turunlah berkat Tuhan di atas setiap rumah tangga kita, di atas setiap pribadi kita, di atas setiap usaha dan pekerjaan saudara, di atas haleluya pendidikan dan masa depanmu. Diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Sampai kepada anak cucu kita. Diberkati Tuhan. Suamimu diberkati Tuhan. Istrimu diberkati Tuhan. Anak-anakmu diberkati Tuhan. Kakak beradik diberkati Tuhan. Orang tuamu diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus. Rekan-rekan kerjamu diberkati Tuhan. Bos di mana engkau bekerja diberkati Tuhan. Perusahaan tempat engkau bekerja diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus,
pelayanan di mana Engkau berada. Diberkati Tuhan. Gereja di mana saudara berjemaat. Diberkati Tuhan. Gembala di mana saudara digembalakan. Diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Yang sakit sudah sembuh. Yang lemah sudah dikuatkan. Yang susah sudah dihiburkan. Yang terikat dengan kuasa gelap sudah dilepaskan di dalam nama Yesus. Sukacita abadi menjadi bagian setiap kita. Dan berkat-berkat dari surga melimpah di atas saudara, haleluya, dan saya, dan kekayaan bangsa-bangsa melimpah di atas saudara dan saya. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima itu di dalam nama Yesus. Sukacita abadi, haleluya, melimpah di atas setiap kita. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia dari Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, penyertaan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, mulai pagi menjelang siang ini, besok dan sampai selama-lamanya. Penyertaan Tuhan sempurna, pengurapan yang baru dicurahkan, bahkan tanda-tanda heran dan mujizat terjadi bagi setiap kita. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, haleluya.